Iya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi malam hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu lagi di malam hari ini. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ingin mengantar istirahat kami dan kebenaran firman agar kami tidur beralaskan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan baik. Ketika kita bicara tentang tujuan, tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupan dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya mencelakai orang, memfitnah orang, memusuhi orang lain. Tapi justru sebagai orang percaya, kita punya tujuan hidup itu harusnya berpadanan dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Karena Allah menganugerahkan kasih karunia kepada kita hanya dengan satu tujuan, supaya kita tetap menjalani kehidupan dalam kasih karunia, dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Itu yang paling penting. Tujuan itu yang paling utama, yaitu menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia katakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita karena iman. Hanya iman. Yang pertama kita bicara tentang iman dulu, keyakinan kita dulu. Jadi kita tanpa perlu berusaha, tapi kita berproses untuk mengimani Allah di dalam kehidupan kita. Maka di sanalah kita melihat bahwa Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Terlebih sebagai orang-orang yang percaya dan telah menerima Kristus. Lalu yang kedua, dikatakan kepada kita bahwa satu hal yang terjadi, bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, saya ini orang Kristen, saya ini diberkati. Yang di luar kami tidak diberkati. Itu kan namanya memegahkan diri. Karena ya apapun itu, kita tidak mampu untuk mengadakannya sendiri. Tapi karena Allah semata-mata, karena pekerjaan Allah semata-mata yang membuat kita diselamatkan, sehingga tidak ada yang perlu memegahkan diri. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, tidak ada yang harus menepuk dada. Oh iya, saya kalau tidak saya ini tidak dan sebagainya. Artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa karena saya baru ini jadi, karena saya sih ini bisa ini, karena saya sih tidak. Semua semata-mata adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sehingga pada bagian terakhir dikatakan, karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu adalah tujuan yang baik, berangkat dari tujuan yang baik. Jadi kalau tujuannya baik, maka pekerjaan yang kita lakukan juga adalah pekerjaan yang baik. Tapi kalau tujuannya tidak baik, maka proses untuk mencapai tujuan itu adalah pekerjaan yang kita jalani juga bukan pekerjaan baik. Sementara yang Allah lakukan kepada kita adalah sebuah pekerjaan baik, di mana lewat pengorbanan Yesus Kristus yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk
Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mempersiapkan Kristus sebelumnya supaya kita mengimani Dia dalam pengorbanan, dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga ketika kita mengimaninya maka kita hidup di dalamnya. Jadi pesan Paulus untuk mengingatkan orang percaya, khususnya warga GPB, untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia. Tujuan hidup kita dan bekerja pertama-tama bukan untuk melakukan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tujuan utama hidup kita dan berkarya adalah melakukan kebaikan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan baik yang direncanakan Allah itu baik untuk semua umat manusia. Dengan demikian kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal baik yang bermanfaat bagi sesama umat manusia, bukan untuk memberi keuntungan diri kita sendiri, karena setiap kita diberkati dengan berkatnya masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri hari ini, memasuki malam ini dalam istirahat kita dengan doa. Ya, malam hari ini kita akan berdoa dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Daniel Yohanes Foni, keluarga Bapak Didik Unggul, keluarga Bapak Daniel Budianto Rapa, keluarga Bapak Didi Musrihi, dan keluarga Bapak Darius Debson Tamil. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Ada anugerah dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati pada hari ini, di sepanjang hari dan sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri hari ini dan beristirahat, bersiapkan diri untuk memasuki hari esok dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami selalu diingatkan untuk memiliki tujuan yang baik, yang juga membuat kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena segala sesuatu yang kami lakukan bukan untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi lebih sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Karena kasih karunia Allah, maka kami boleh diselamatkan. Karena kasih karunia Allah, maka kami pun tidak boleh memegahkan diri, tetapi hidup dalam kerendahan hati untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan malam hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Daniel Yohanes Foni, keluarga Didik Unggul Pujiono, keluarga Bapak Daniel Budianto Rapa, keluarga Didi Musrihi, dan keluarga Bapak Darius Debson Tamelan. Bapak kenal keluarga ini masing-masing ya Tuhan. Bapak Daniel Foni dalam hari tuanya, dalam tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat, juga dalam perannya di tengah-tengah keluarga sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai opa. Bapak berkati beliau dalam hari-hari hidupnya, berkati istri kekasih juga, dan juga anak dan menantu yang boleh ada bersama-sama dengan dia maupun yang jauh terpisah di Surabaya sana ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini, beri kekuatan dan beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu, lalu biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, juga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati Bapak keluarga, beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Bapak Didik Unggul Pujiono ya Tuhan, Bapak berkati juga dalam hari tuanya, dalam keberadaannya, dalam tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih, bahkan menantu dan cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapak berkati, Bapak beri kekuatan, beri hikmat dan pengertian untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarganya ya Tuhan. Berkati istri kekasih yang setia mendampingi. Demikian juga ya Tuhan, Bapak Daniel Budianto Rapa, Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam pekerjaannya yang mana ia harus pulang pergi setiap hari. Bapak berkati, jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Istri kekasih yang setia mendampingi di rumah dan juga membesarkan kedua anak kekasih, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Kedua anak dalam masa pertumbuhannya, Tuhan pimpin dan sertai.
Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Demikian juga ya Tuhan, keluarga Bapak Didi Musrihi dalam usahanya, juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga rumah tangga bersama dengan istri dan anak kekasih. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Bapak Darius Debson Tamelan, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan dalam keberadaan bersama dengan istri dan anak kekasih. Tuhan pimpin dan tuntun, Tuhan sertai dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu yang terus setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan masing-masing, keluarga, rumah tangga. Bapak berkati mereka juga dalam pergumulan, usaha, pekerjaan, maupun pergumulan dari hari lepas hari. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati mereka yang menjalani masa pensiun, biarlah mereka boleh menikmati masa pensiun mereka juga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai kelemahan tubuh, mereka yang di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak kesana juga jamah bagian tubuh mereka yang sakit, jamah obat penawar, makanan, minuman yang dipergunakan. Beri ketenangan hati, beri pikiran yang jauh lebih tenang untuk terus berpikir positif, membantu proses pengobatan tubuh secara jasmani, baik di dalam maupun di luar. Bapak jamah setiap bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Bapak pulihkan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka-mereka yang membutuhkan pendampingan dari Tuhan. Tuhan hadirlah, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka. Beri semangat dan sukacita, yakinkan bahwa mereka tidak sendiri, tapi Tuhan selalu ada dan hadir bersama-sama dengan mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Bapak berkati berkat yang sisa pada mereka, biarlah berkat makin melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka akan selalu dengan setia mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, pelayanan yang berlangsung secara daring dari waktu ke waktu. Biarlah ini juga ikut merawat pertumbuhan iman jemaat. Bapak berkati juga ya Tuhan seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, diaken, penatua, dan juga pengurus pelkat dan komisi, bahkan pelayan yang ada di pelkat PA dan PT. Bapak berkati Saudara Hesron yang juga terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak sertai dan berkati juga agar ia boleh dengan tekun dan sabar menjalani akan panggilannya di tengah-tengah jemaat-Mu dalam menjalani masa magang. Berkati juga ya Tuhan panitia pembangunan dalam rencana pertemuan besok hari. Bapak berkati agar semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam berbagai pergumulan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga panitia malam dana. Bapak berkati sehingga dapat mempersiapkan juga proses malam penggalangan dana yang harus tertunda sampai beberapa waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar biarlah lewat hikmat-Mu kami dapat terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati pemerintah dalam menangani penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bersama dengan tim gugus tugas baik dari pusat sampai ke daerah. Bapak berkati agar bersinergi untuk mampu menghadirkan segala sesuatu dengan jujur, arif, dan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para pasien yang dinyatakan infeksi COVID-19. Berkati mereka dalam proses pengobatan, berkati mereka dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, baik mereka yang top up di rumah maupun di luar, baik mereka yang harus tinggal di rumah
atau menjalani masa karantina atau isolasi mandiri. Bapak berkati juga sehingga proses pengobatan virus COVID-19 dapat berlalu, dapat memperoleh kesembuhan daripadamu. Tenaga medis yang terus bekerja, Bapak berkati mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit yang dapat menghambat mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami mohon berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari malam ini sampai pada pagi hari nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.